Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaid al-Hisan al-muta'alliqatu bi tafsir al-Qur'an Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih di kaidah yang ke-11 di paragraf ketiga. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi kitabih wa minha qawluhu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl fa idha fahimta anna Allah amara bi ada'il amanati ila ahliha istadallat bidzalika 'ala wujubi hifdzil amanat istadlalta anta ya istadlalta بذلك على وجوب حفظ الأمانات على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها وتفريط وتعدي فيها والتعدي فيها وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. Ini yang pertama ya, an tu'addul amanati ila ahliha. Terus yang kedua, wa idza hakamtum وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عارفا بهذا الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. ما شاء الله بارك الله فيك. قال رحمه الله في كتابه القواعد الحسان في قاعدة 11 ومنها قوله تعالى masih dalalah iltizam qauluhu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Satu ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahliha. Satu. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan juga Allah memerintahkan kalian jika kalian menghukumi, menetapkan hukum di tengah manusia, Allah perintahkan kalian agar kalian menetapkan hukum dengan adil. Jadi dua ya, menunaikan amanat, dan kedua berhukum dengan adil. Ini kan secara mutabaqah dan tadammun jelas ya. Bisa paham ya? Jelas sekali, langsung dipahami. Paham ini? Terus nanti beliau sebutkan apa konsekuensinya. Kalau kita mau tunaikan amanat harus bagaimana? Dan kalau kita mau berhukum dengan adil di tengah manusia harus bagaimana? Perhatikan. Kata Syekh, fa idza fahimta anna Allah amara bi ada'il amanati ila ahliha. Jika engkau telah memahami bahwasanya Allah telah memerintahkan maksudnya kita semua untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya, ini secara apa? Mutabaqah dan tadammun ya, paham ini? Mutabaqah tadammun ini. Kita paham bahwa ada perintah dari Allah. Apa itu? Untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Di situ istadlalta dengan apa? Dalal iltizam bidzalika ala wujubi hifdzil amanat. Kamu bisa berdalil dengan hal tersebut. Ini kan asalnya cuma perintah untuk menunaikan amanah. Tapi dengan perintah ini kita ada lawazim. Berarti kalau begitu wujub hifdzil amanat, berarti wajib menjaga amanah. Kan yang diperintah menunaikan. Tidak bisa tertunaikan kalau kita tidak jaga. Berarti menjaga wajib. Ketika mungkin tertunaikan kalau kita tidak jaga, kita terlantarkan, kita tidak jaga, mana mungkin sampai ke orangnya.
Bisa paham ini? Jadi situ dengan perintah menunaikan amanah, ini kita bisa berdalil berarti ya iltizam ya, berarti wajib juga kita menjaga amanah. Padahal tidak ada perintah menjaga amanah di situ. Ada enggak menjaga situ? Hafidh yahfadh ada. Ihfadh. Tidak ada. Tapi hifdz ini wajibnya hifdzul amanat kita ambil dari dalal iltizam di perintah Allah untuk menunaikan amanat kepada orangnya. Dua. Wa adami idha'atiha. Ini juga taib kita bisa berdalil dengan ayat tadi, berarti tidak boleh kita menelantarkan amanat. Dua. Tiga, wa tafriqi. Yang ketiga, tafrid, menyepelekan. Ya, mungkin kalau kita idha'ah betul-betul menelantarkan, tafrid mungkin kurang. Misalnya kalau idha'ah 100%, dia tidak urus. Paham ini? Kalau idha'ah mungkin ya 70%, 50%. Ada perhatiannya tapi ya, dia kurang. Atau at-ta'addi fiha, atau dia melampaui batas. Bisa? Paham ini? Ini mungkin kalau dia sama sekali mungkin dia tidak tunaikan. Ya. Taib. Jadi ta'addi itu kadang diterjemahkan dengan kezaliman, melampaui batas. Sudah, 4. Wa annahu la yatimmul ada'u li ahliha illa bidzalik. Dan bahwasanya tidak akan sempurna menunaikan amanat kecuali dengan 4 perkara tadi. 1, hifdzul amanat. 2, adam idha'atiha. Yang ketiga, adam tafrid. Yang keempat, adam ta'addi fiha. Bisa paham ini? Jadi adab amanat bisa terwujud dengan 4 ini. Berarti 4 ini juga wajib. Ya, walaupun tidak ada nas tegas, sharih dalam ayat. Ayat kaitannya jangan bukan menjaga, menunaikan amanat. Ya, tapi dengan itu kita bisa berdalil dengan 4. Berarti 5 yang wajib. Yang pertamanya dalam ayat, 4 iltizamnya, ya, lawazimnya. Sudah. Itu yang pertama. Perintah yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, ay wa idza fahimta anna Allah amara bil hukmi bainan nasi bil 'adl, istadlalta bidzalika 'ala anna kulla hakimin bainan nasi fil umuril kibar was shighar la budda yakuna 'alima bima yahkumu. Ini. Kamu lihat? Jika engkau telah memahami bahwasanya Allah memerintahkan kita semua untuk berhukum, menetapkan hukum di tengah manusia dengan adil, istadlalta dengan dalalah iltizam. Kamu bisa berdalil dengan metode iltizam, lawazim, bahwasanya semua hakim yang akan memutuskan perkara di tengah manusia, dalam perkara besar maupun perkara kecil, la budda, tidak boleh tidak, harus wajib dia alim, dia punya ilmu tentang apa yang dia akan tetapkan dari hukum di tengah manusia. Tidak kulle piti-piti. Ya. As-salat saja. Tidak. Bagaimana kamu tetapkan hukum dengan adil? Kau tidak tahu, tidak punya ilmu. Ya. Itu yang terjadi kan di tengah manusia. Baru bertengkar sedikit anaknya sudah cerai mogok. Masuk nah. Biasa orang bertengkar kan? Ya enggak? Bisa jadi anakmu yang salah. Ya, menantumu yang benar. Kan begitu. Apalagi anak perempuan. Bawa mi koper. Ngapa kok? Besar ka. Ngapa yang cumtong yan? Yaco. Kasi yaco salah. Ya. Ya cek benar terus. Itu kan kebodohan. Itu kalau begitu biar nikah 4 kali itu cerai terus. Karena kenapa? Aceh yang salah. Bukan ngaco, bukan bakso, bukan. Bisa paham ini? Bisa dipahami jamaah sekalian. Itu sekedar keputusan dari wali. Kalau ini memang hakim, ini mungkin kalau di kita ini pengadilan agama, KUA, itu harus dia ngerti ilmu tentang beginian. Itu ada pembahasannya khusus. Kita saja coba lihat di negara kita yang luar biasa. Pengadilan urusan rumah tangga, besek-besek begitu, itu ada memang. Itu namanya pengadilan agama. KUA itu urusannya di situ. Udah sampai dibawa jadi pengadilan besar. Ya, bisa dipahami? Syahidnya sini jamaah sekalian, kok bisa ada hukum wajib ilmu bagi hakim tersebut? Karena tidak akan mungkin terwujud antahkumu bil adl kecuali dengan ilmu. Berarti ilmu, mengilmui perkara tersebut hukumnya wajib. Lawazim
Ada perintah berilmu di dalam ayat? Tidak ada. Tapi kita ambil dari dalalah iltizam. Tidak akan mungkin terwujud al-hukmu bainan nasi bil adl kecuali dengan hakim tersebut punya ilmu, berarti wajib. Ya, si hakim tersebut punya ilmu. Ini pendalilannya. Kemudian boleh rinci apa ranah cakupan hakim tersebut. Fa in kana hakiman amman fala budda ayuhassila ya tahsil ya. Fa in kana hakiman amman fala budda ayuhassila min al-ilmi ma yu'ahhiluhu ila dhalik. Kalau dia hakim umum, perkaranya luas, banyak, paham ini tidak terkhusus pada satu bagian urusan, paham ini hakim umum, maka tidak boleh tidak dia harus yuhassil, harus dia tahsil, wujudkan dari ilmu apa yang menjadikan dia pantas untuk hal tersebut. Semakin luas cakupan hukum yang dia akan tetapkan, berarti harus semakin luas ilmunya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau cuma urusan rumah tangga ya berarti fikih nikah, fikih talak, apa semua bagaimana ya, apa bentuk-bentuk kasus yang terjadi di tengah masyarakat yang pernah terjadi dahulu atau mungkin akan terjadi. Itu saja dikuasai. Urusan ranjang, urusan ini, nafkah, urusan apa, urusan anak apa, itu dia kasih mungkin. Tapi kalau hakim awal berarti banyak tahun dia harus perhatikan. Ya, jangan dia tidak tahu baru langsung ini halal haram, ini benar ini salah. Bagaimana caranya? Pak Hakim. Paham ini? Itu hakim kadang dia tanya, dia minta informasi, dia gali, dia telaah. Ya. Ada sesuatu yang baru tidak pernah ada sebelumnya, bagaimana bentuknya? Baru dia tetapkan hukum. Itu kalau dia ya dia harus tahsil dari ilmu apa yang menjadikan dia pantas ya akan hal tersebut. Wa in kana hakiman bi ba'd al-umur al-juz'iyyah kasyiqaq bain az-zawjayn haitsu amara Allah an nab'atha hakaman min ahli wa hakaman min ahliha fala budda an yakuna 'arifan bi hadzal umur bi hadhihi al-umur. Tapi situ bi hadhihi ya mestinya bukan bi hadza ya al-umur jama' bi hadhihi al-umur tayyib allati yuridu an yahkuma biha wa ya'rif at-tariqa allati tusiluhu ilaiha. Adapun ketika dia hakim, tapi pada sebagian perkara cabang juz'iyat, seperti misalnya urusan apa asyiqaq, pertengkaran antara suami istri. Paham ini? Itu ketika Allah perintahkan kita untuk mengutus hakim dari keluarga laki-laki, hakim dari keluarga perempuan. Misalnya sudah bertengkar begini, ini mau didamaikan. Apa bajik nenek? Ya, apa bagusnya? Sudah ada utusan dari laki-laki, ada utusan dari perempuan, ada dari suami, dari istri. Sudah ketemu ini dua ini. Ini kan terbatas, skupnya kecil sekali. Rananya sangat kecil, hanya urusan ini dua ini orang bertengkar ini. Si Acok dan Aceh. Bisa paham ini? Tapi sekecil ini pun tetap dia harus kuasai. Ini apa masalahnya Aceh? Apa masalahnya Aceh? Ini apa? Kenapa Acok marah? Kenapa Aceh? Kenapa bertengkar? Kenapa begini? Apa sebabnya? Dilacak. Dia harus punya ilmu. Janganlah sulit. Kuliah muka Acok, komentar salah. Ya. Kau tidak, bukan masalah. Tampang ini bukan masalah. Itu kan kebodohan kan? Antum saja ketawa. Iya, antum saja ketawa karena lucu. Mana ada orang bertengkar langsung lihat muka saja. Mentah-mentah saja lah saya salah dulu. Iya. Kan repot kalau begitu. Iya, paham ini? Itu kan berarti jahil, tidak punya ilmu. Lihat dulu ini kita jelek-jelek begini, tahu adab, tahu aturan, ya. Tahu bagaimana bertanggung jawab sebagai suami. Ceritanya itu cantik-cantik tapi ongol-ongol. Ya. Ada begitu banyak seperti itu jamaah sekalian. Modal tampang subhanallah, gagah, cantik tapi ya luar biasa jahilnya. Tidak tahu bagaimana menjadi suami, menjadi istri, tidak tahu kewajibannya. La ilaha illallah. Ya, itu kan menjadi masalah di tengah masyarakat. Ini harus tahu. Utusan-utusan ini yang akan menetapkan hukum bagaimana baiknya ini anak dua ini, suami istri ini, dia harus tahu yang seperti ini. Walaupun sangat terbatas cakupannya. Ya, jadi harus fala budda ayakuna arifan, si hakim tersebut harus mengerti, punya makrifah terhadap perkara-perkara yang ingin dia hukumi dan dia tahu jalan untuk sampai ke situ. Ya. Ya, saya biar jalan untuk mengetahui dia tidak tahu, ya. Mungkin harus dia lihat Google, harus dia baca buku, harus dia tanya di
tetangga-tetangganya apa yang terjadi, harus dia timbang baik-baik berita-berita yang tersebar, jangan sampai itu hoak, fitnah. Paham ini? Itu harus dia diolah baik-baik. Ya, intinya syahidnya sini beliau ajari kita bagaimana menggunakan dalal iltizam. Itu yang saya bilang kemarin di awal pertemuan. Kapan kita kuasai ini dari satu dalil kita bisa mencabangkan banyak pembahasan ini, banyak faedah dari satu dalil. Kenapa? Kita dalam menyelami iltizam lawazim tersebut, dan apa yang setelah ini akan lebih bagus lagi kita paham. Ya, paham ini apa yang boleh akan sebutkan sampai akhir ini, kalian akan tahu bahwasanya lawazim ini luar biasa pengaruhnya. Baca. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa min dhalika al-amru bil jihad wal hathi alayhi min lazim dhalika al-amri bi kulli ma la yatimmu al-jihad illa bihi. Mana itu? Lompagi bos. Wa kadzalika Lompagi. Ahsanallahu ilaikum wa bihadza bi'ainihi nastadillu ala wujubi talabil ilmi. Ya, coba lihat. Ini dalam ini jarang yang paham ini, jarang. Ya, kalau sekolah biar dia disuruh wajib sekolah. Marah kalau anaknya tidak pergi sekolah. Tanya coba lihat. Wajibnya orang belajar agama, coba lihat. Bagaimana? Mana istilahnya? Ya, dari mana dalilnya? Ayo coba baca. Assalamualaikum. Wa annahu fardun 'ainun fi fardu 'ainin mudhaf ilaih. Wa annahu fardu 'ainin fi kulli amrin yahtajuhu al-badu. Ya, ini koidnya. Yang fardu 'ain yang kita butuhkan. Semua perkara agama yang kita butuh, maka hukumnya wajib ain. Bisa paham ini? Akidah, fikih tentang salat, ya, tentang rukun Islam, karena kita semua wajib, ya, masing-masing wajib itu menunaikan, maka itu hukumnya wajib ain. Berbeda dengan fikih perdagangan. Kalau saya bukan pedagang, ya mungkin tidak terlalu butuh. Mungkin dasar-dasar saja fikih jual beli, karena saya pasti minimal jadi pembeli. Oh, saya bukan pabalu-balu, Ustaz, bukan pebisnis. Iya, kita beli kok. Ya. Beli kok di warung, beli kok sama orang, beli kok apa COD seterusnya. Kalau kita mengenal hukum fikih dasar jual beli harus kita tahu, karena kita minimal jadi pembeli. Apalagi pebisnis harus dia tahu. Akad-akad riba, akad-akad begini dan seterusnya dia harus kuasai. Itu fardhu ain bagi dia, karena kenapa? Dia butuh. Berbeda kita yang memang bukan pebisnis dan seterusnya. Ya, paham ini? Ini kaitannya garis bawah itu. Fi kulli amrin yahtajuhul 'abd. Apa dhabit ini wajib ain, Ustaz? Hukumnya wajib ain ketika memang kita butuh. Kita misalnya mau menikah, ya, mau jadi seorang suami, wajib kita pelajari bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana ya fikih nikah yang benar, bagaimana ya ada pergaulan bersama istri seterusnya, ya, harus kita kuasai. Yang langsung modal uang, yang bawa ada uangku, panekku, selesai. Tidak. Ya, itu hukumnya fardhu ain. Ingat, fardhu ain. Ya, kembali ke masing-masing. Kita mau safar, memang hukum safar apa? Fikih safar. Sudah wajib kita pelajari. Ya, sampai kau biar salat jamaah qashar kau tidak tahu. Ya, paham ini? Setiap waktu salat mau singgah, karena dia tidak tahu hukum fikih safar. Terus. فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة ومن المعلوم ini coba lihat ya. Mana adalah iltizamnya? Beliau hanya uraikan kita diperintah dengan perintah yang banyak, kita dilarang dengan larangan yang banyak. Ya, perintah, larangan jelas. Paham ini? Mana dalam iltizamnya? Kenapa wajib? Nah, tidak ada perintah wajib di situ, wajib belajar. Karena ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنه وعلمه. Ya, ini terhenti di sini ya, terhenti di sini. Terus. فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يتجنب النهي الذي لا يعرفه. Taib. Au yatajannaban nahya alladzi la ya'rif. Perhatikan, ini satu paragraf ini beliau sebutkan di sini, beliau sebutkan di syarah Manzumah Al-Fiqhiyah, beliau sebutkan di Al-Qawaid Al-Usul Jami'ah, banyak sekali diulangi dan ini indah sekali.
pembahasan menuntut ilmu. Dan kita semua santri, kita semua orang belajar. Perhatikan, wa bihadza, dengan dengan perkara inilah, ya, dengan kaidah ini, dalalil iltizam ini, ya, bi'ainihi, taib, dengan kaidah ini langsung nastadillu, kita berdalil ala wujubi talabil ilmi, akan wajibnya menuntut ilmu agama. Ya, wa annahu fardhu ainin, bahkan bahwasanya bukan sekadar wajib, ya, dia bahkan fardhu ain. Menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama hukumnya fardhu ain. Semua harus kita pelajari, Ustaz. Hah? Biar balaghah, biar tata syair apa semua, nahwu sharaf kita harus kuasai. Kita bilang fi kulli amrin yahtajul 'abd. Hukumnya wajib ain pada perkara yang hamba butuhkan. Paham ini? Itu saya bilang tadi, kita sebagai seorang muslim kita wajib punya akidah yang benar. Berarti hukum mempelajari tauhid, akidah wajib. Bagi ittiba kita kepada Nabi SAW, berarti wajib kita pelajari sunnah. Ya, bagaimana ittiba yang benar. Kita wajib sholat 5 waktu. Bagaimana hukum sholat 5 waktu? Wajib kita pelajari. Bagi kita wajib mengeluarkan zakat kalau memang ada duit. Paham ini? Bagi orang-orang kaya wajib mempelajari hukum fikih zakat harta. Harta apa saja yang wajib zakat? Berapa dikeluarkan? Kepada siapa diserahkan? Kapan diserahkan? Tiap hari atau tiap tahun, tiap bulan? Paham ini? Yang mau naik haji, mau umrah, mau puasa Ramadan, wajib. Ya, dia pelajari karena dia butuh. Adapun yang tidak butuhkan, ini tersisa fardu kifayah. Itulah para ulama. Ya, mereka mungkin bukan pebisnis, bukan apa, tapi dia kuasai semua itu. Ya, fikih ini dia kuasai. Kenapa? Fardu kifayah. Bisa paham ini? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sisi pendalilan coba lihat. Fa inna Allah amara bi awamir katsiratin wa nahana an umurin katsirah. Karena sungguhnya Allah telah memerintahkan kita dengan perintah-perintah yang banyak dan melarang kita dengan larangan-larangan yang banyak. Sekarang mungkinkah orang yang tidak mengerti, ya, ini wajib, ini dilarang, bisa enggak dia bedakan? Jangan dulu melaksanakan, membedakan dulu. Coba lihat. Coba kita lihat banyak kejahilan di luar sana yang dengannya tercampur urusan. Yang wajib dikatakan, ya, misalnya tauhid, contoh, mentauhidkan Allah. Paham ini? Kan hukumnya wajib. Larangan dari kesyirikan, hukumnya haram. Apa yang terjadi di tengah masyarakat? Karena kejahilan, tidak belajar ilmu agama, yang terjadi apa? Ketika kita berusaha memahamkan mereka tentang tauhid kepada Allah, tauhid uluhiyah, mereka kasih gelar kita apa? Wahabi, ya, radikal, ya, takfiri, ya enggak? Jadi jangan kamu melaksanakan, membedakan saja sudah rancu. Paham ini? Ini ngerinya kejahilan kalau dia tidak belajar. Di sisi lain, kesyirikan, ya, ritual-ritual tiap tahun malah dilestarikan. Itu warisan nenek moyang. Ya, wajib kita ini, ya, dukun-dukun dipelihara, dikasih tempat, dikasih panggung. Ya, katanya orang hebat, orang pintar. Pindah, coba lihat. Jangan dulu melaksanakan dan meninggalkan. Memilah-milah dulu mana perintah, mana larangan. Kalau kita jahil bisa? Bisa? Lah kalau memilah-milih saja tidak bisa, mana perintah, mana larangan, mana wajib, mana haram. Lah bagaimana mau melaksanakan kewajiban? Bagaimana meninggalkan larangan? Terbukti toh yang jadi apa? Tauhid dia tinggalkan padahal wajib, kesyirikan dia pergi pelihara, laksanakan padahal hukumnya haram. Kenapa? Tidak ada ilmu. Ya. Dia tahu saja, oke, tauhid wajib. Syirik haram. Bisa dia laksanakan tauhid yang benar kalau dia tidak belajar? Tidak bisa. Dia tahunya tauhid, yang penting kita tidak sujud berhala. Tapi kalau datang ke kuburan berdoa, boleh. Kenapa? Tidak punya ilmu. Dia tahunya syirik, sujud kepada berhala. Selainnya tidak syirik. Ayo. Ini kenapa semua bisa terjadi? Tidak bisa dilaksanakan perintah tauhid dengan benar, tinggalkan larangan kesyirikan dengan benar karena tidak punya ilmu. Padahal bisa pilih itu. Dalam arti apa? Terbatas, ya. Ini tauhid, ini syirik. Tapi sangat terbatas, tergantung ilmunya. Oleh karena itu di antara pesan yang saya ingat dari Ustaz Khidir hafizahullah, itu dalam masalah kesyirikan itu orang harus semakin belajar dan terus belajar tentang kesyirikan. Karena mungkin bisa jadi ilmu kita tentang kesyirikan masih sangat global, terbatas. Sehingga apa? Kita meninggalkannya
Ilmu kita sampai ke situ. Kesyirikan yang rinci, yang detail. Riak-riak yang mengerikan itu kadang orang tidak paham. Ya. Bisa pahami rincian sama rinci kita pelajari tentang kesyirikan, maka semakin hebat kita dalam meninggalkan kesyirikan. Jika kita cuma belajar, yang penting belajar kitab tauhid, itu pun mungkin banyak tidak pahamnya dan seterusnya, itu berbahaya. Bisa dipahami jemaah sekalian? Nah, jadi Allah perintah kita dengan perintah yang banyak, larang kita dan larang yang banyak. Wa minal ma'lum, dan di antara perkara yang sangat dimaklumi, annam tisala amrih wa jitinaba nahyi yatawaqqafu ala ma'rifatil ma'muri bih wal manhiyi an wa ilmih. Dan kita ketahui bersama bahwasanya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan itu akan terhenti, maksudnya tidak bisa terlaksana kecuali dengan mengetahui apa yang diperintahkan dan mengetahui apa yang dilarang dan mengilmuinya. Ya, maksudnya ada ilmu dulu, baru kita bisa laksanakan perintah dengan tinggalkan larangan. Ustaz, sholat, Ustaz, sholat. Betapa banyak orang sholat tapi tidak sah sholatnya, kan begitu? Antum ingat kisah al-musi sholat tuh, ya, hadis al-musi sholat. Itu sahabat itu. Ya, berjumpa dengan Nabi SAW, bahkan sholat di hadapan Nabi SAW. Tapi 3 kali dia ulang sholatnya tidak ada yang benar. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Apa itu? Padahal itu sahabat. Sholat di Masjid Nabawi di hadapan Nabi SAW. Itu pun masih keliru sholatnya. Ada rukun sholat yang tinggalkan, itu tumakninah. Apalagi kita yang tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ibadah kita tidak pernah dikoreksi oleh Nabi SAW. Pahami ya mas kalian? Ya, sampai dia angkat tangan, dia bilang ini, saya la uhsin ghairaha. Saya tidak bisa lagi lakukan sholat yang lebih indah dari ini. Kenapa? Ilmunya terbatas. Ya, padahal ada ilmunya itu, ada ilmu tapi terbatas. Ada rukun sholat yang ditinggalkan. Ada pembatas sholat yang dia lakukan. Ya, bukan sekedar sholat. Yang penting, yang penting sholat. Yang penting, bukan. Kalau antum teliti, rinci dan rinci, ibadah banyak dari kaum muslimin itu banyak yang mungkin bermasalah. Misalnya rajin sholat, bahkan sholat pertama di masjid. Tapi itu tadi, pas sholat sunnah kelihatan sholatnya. Kan kalau imam kan tidak mungkin dia lambung, ya. Ada orang lambung imam, ya jarang. Orang awam pun tahu, tidak boleh dia lambung imam. Tahu lambung, didahului. Ya bukan lambung F1 ya, bukan. Ya. Tapi pas sholat sunnah belum lagi sempurna rukuknya langsung i'tidal. Belum lurus badannya langsung sujud. Sujud belum masih standing kakinya. Sudah. Ini kan memang mengerikan ini salat begini. Ini biar salat 60 tahun tidak terima salatnya biar satu. Ya, cuma kan tadi saya katakan dia kadang salat jamaah. Berarti mungkin salat jamaahnya aman ji, karena dia ikut imam. Tidak bisa dilambung tuh. Tapi pas sholat sendiri bahaya. Kenapa? Terbatas ilmunya. Dia tahunya sholatnya begitu. Ya enggak? Coba, apa ini? Dia tidak bisa orang laksanakan perintah dengan larangan kecuali dengan ilmu. Inilah rahasia kenapa Talq bin Habib rahimahullah, ya, ini definisi takwa yang paling lengkap, yang paling indah diantaranya adalah definisi yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah. Beliau sebutkan ini. Takwa itu anta'mala bi ta'atillah. Apa lanjutannya? Ala nurim minallah. Sini ala nurim minallah ilmu. Mana tahu kita itu ketaatan kepada Allah. Itu ibadah, itu amalan saleh kalau kita tidak punya ilmu. Iya. Tarju thawab Allah. Terus wa anta turka ma'siyat Allah ala nurim minallah. Takwa itu kamu meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah. Itu apa? Di atas ilmu, bukan perasaan itu tidak. Ya, ilmu ada ilmunya, ini halal, haram, ini yang dilarang, ini dosa, baru tinggalkan di atas ilmu, bukan pakai perasaan. Bisa paham ini? Taib. Fa kayfa yatasawwaru ya ayam tasilal jahilul amran alladhi la ya'rifu. Bagaimana bisa tergambar? Coba antum mau coba gambarkan bagaimana ada orang jahil, ya, melaksanakan perintah yang dia tidak tahu, tidak punya ilmu tentangnya. Bisa tidak dia laksanakan? Ayo, sekarang saya tanya antum. Seperti tadi perkara sholat. Anggaplah dia tahu kewajiban sholat. Mau sholat. Mau sholat. Tapi dia jahil, tidak tahu tata cara sholat yang benar. Apa yang terjadi? Dia melaksanakan perintah atau tidak?
Dikatakan belum melaksanakan perintah karena Allah perintah salat bukan yang penting kau berdiri ruku sujud, tapi salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham ini? Padahal salat itu. Tapi dia belum dikatakan melaksanakan salat yang Allah inginkan. Bisa dipahami? Padahal sudah salat. Kenapa? Tidak belajar. Jahil ya, jahil. Dan bagaimana tergambar orang jahil au yatajannaban nahyal ladzi la ya'rifun. Dia bisa meninggalkan perkara yang haram, ya, larangan yang dia tidak tahu itu dilarang. Atau dia tahu itu dilarang tapi tidak tahu rinciannya. Misalnya dia tahu haram syirik. Ya, dia ngerti syirik itu dosa besar. Saya pernah dengar ceramah di JF, dosa besar, mengerikan tuh orang musyrik kekal dalam dalam neraka selama-lamanya. Musyrik, syirik akbar. Lah terus bagaimana dia dalam meninggalkan kesyirikan? Tergantung ilmunya. Kalau ilmunya cuma tahu syirik haram, bisa tak dia tinggalkan kesyirikan? Tidak bisa. Kenapa? Bentuk kesyirikan dia tidak tahu. Tidak tahu. Coba antum gambarkan, ada orang jahil tahunya cuma syirik haram. Terus bentuk-bentuk kesyirikan tidak ditahu bersatu. Nah itu gampang sekali disesatkan oleh syaitan. Ya, orang ritual kesyirikan dia pasti ikut karena dia tahunya cuma syirik haram. Cuma bentuk-bentuk kesyirikan dia pun belum belajar. Belum dapat ilmu, belum pernah dengar ceramah tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Oh, itu ternyata kesyirikan itu ikut ritual. Dalam arti ritual kesyirikan ya. Paham ini? Menyerahkan ini kepada selain, menyembelih untuk selain Allah dan seterusnya. Dia tidak tahu itu sehingga apa? Terjatuh dia, guys. Nah, jadi ini satu paragraf luar biasa. Paham ini? Ini jadi apa? Jadi pegangan kita dan diantara apa faedah terbesar dari dalalah iltizam. Jadi begini. Saya bahasakan lain dan ini ada di buku yang lain. Setiap antum dapat perintah. Paham ini? Ini ada di Qawaidul Fiqh. Setiap antum dapat perintah, Allah memerintahkan ini dan itu. Maka ketahuilah di dalam perintah itu dari dalalah iltizamnya terkandung perintah untuk mengilmui perkara tersebut. Misalnya perintah sholat. Jangan pahami ini berarti yang penting sholat. Kita harus sholat. Tidak, betul itu. Itu dalalah mutabaqah dan tadammun. Tapi antum harus pahami perintah Allah untuk kita agar kita melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalamnya terkandung perintah untuk kita mengilmui tentang perkara sholat dari A sampai Z. Bagaimana sholat yang benar. Ya. Perintah mempelajari rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat, kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholat. Ya. Karena Allah suruh yukimu, menegakkan salat berarti apa? Bukan sekadar salat. Dan perintah untuk mempelajari apa? Pembatal-pembatal salat. Ya, itu juga sekaligus perintah untuk mempelajari fikih tentang taharah. Karena kenapa? Tidak bisa salat benar kalau tidak ada taharah. Berarti hukum mempelajari taharah wajib. Tata cara wudu yang benar, mandi yang benar, apa pembatal-pembatal taharah, pembatal-pembatal wudu. Itu wajib. Kenapa tidak bisa sah salatnya? Benar salatnya kalau batal taharah. Itu banyaknya itu. Satu perintah. Bisa paham ini? Dan banyaknya perintah. Begitu pula setiap larangan. Ya, Allah larang ini itu berarti dalamnya terkandung perintah dari Allah untuk mengilmui larangan tersebut dan dengannya kita bisa tinggalkan. Bisa dipahami? Nah, ini kesimpulan dari paragrafnya. Ya cukup dulu. Beliau akan kasih contoh yang lainnya. Tapi ini poin kedua yang sangat penting. Yang pertama kaitannya dengan dalalah iltizam pada nama dan sifat Allah. Ya, khususnya Al-Asmaul Husna. Kemudian ini tadi tentang menuntut ilmu. Ya, bisa paham ini? Baik. Apalagi di tengah masyarakat awam itu kita bisa pahamkan. Insya Allah mereka akan paham. Ya, mereka akan paham. Bisa dipahami? Baik. Mungkin dengan contoh-contoh kita kasih contoh, ya, kasih perumpamaan bisa lebih bagus. Baik. Mungkin cukup dulu. Ilahuna subhanahu wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.